Sahabat Parakletos yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada pagi hari ini dengan judul Diberkati untuk menjadi berkat part 7. Kerelaan hati untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang paling dikasihi menjadikan Allah sangat puas, sehingga dia membuat penyataan sebagai berikut. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Penyataan Tuhan untuk memberkati seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut adalah pembaharuan janjinya ketika ia masih di Ur Kasdim, sebelum ia dipanggil dari tempat kelahirannya menuju tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya. Pada waktu itu ia juga tidak berpikir panjang lagi untuk pergi dari rumah orang tuanya ke negeri yang dijanjikannya kepadanya di tanah Kanaan. Ketika Abraham sudah sabar menunggu penantian panjang, menunggu janjinya untuk mempunyai anak sehingga ia berusia 100 tahun, baru Allah memberikan anak tersebut kepadanya. Namun demikian Allah memerintahkan kepadanya untuk mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran di tanah Moria. Dan Abraham pun rela dan tanpa ragu melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Rasa takut kepadanya yang begitu besar menjadikan ia merelakan anaknya yang paling dikasihi untuk dipersembahkan kepada dia sebagai korban bakaran, yang menjadikan Allah tidak ragu lagi untuk melanjutkan perjanjian dengan dia. Janji untuk Abraham dan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut tersebut juga didengar oleh Ishak anaknya. Dengan ia mendengar penyataan Allah tersebut, tentu saja ia harus paham, sebab hal itu akan berkorelasi langsung dengan dirinya selaku anak satu-satunya yang lahir dari ibu Sarah. Penyataan Allah kepada Abraham bukan hanya berkaitan dengan keturunannya yang sangat banyak seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang di langit, akan tetapi seperti yang tercatat di dalam firman-Nya di bawah ini. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Penyataan Allah yang kedua mengenai menduduki kota-kota musuhnya berkaitan dengan kedudukan atau posisi sebagai penguasa. Hal itu seperti perjanjiannya yang dahulu, bahwa keturunannya Abraham akan menjadi bangsa yang masyhur dan akan menurunkan banyak raja-raja. Karena Ishak berada di dekat tempat itu, tentunya Ishak juga mendengarkan dan menyimak dengan seksama, sebab hal itu akan berdampak langsung dan tumpuan utama itu akan jatuh kepadanya, sebab ia adalah anak dari Abraham. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin dan bersambung.